Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yakun amrukum 'alaikum ghummatan summa qdu ilayya wa la tunziru fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul mundarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tetamu Allah, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan. Pertama, kita mengucap puji syukur pada Allah dan selawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak ingin memperpanjang mukadimah karena dibatasi oleh waktu. Maka di kesempatan yang amat berharga ini kami ingin membuka 1, 2, 3 ayat Al-Quran untuk kita ambil pelajaran berharga dari situ. Yang dibaca tadi itu surat Yunus ayat 71 sampai ayat 73. Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menghadapi kesulitan dan kerumitan berhadapan dengan kafir Quraisy, di mana kafir Quraisy selalu menantang dan melawan serta tidak mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Untuk menghibur Nabi ini, Allah sampaikan ayat 71 sampai 73 ini. Kita ingin mengambil pelajaran dari sini, kaum muslimin. Apa kata Allah? Watlu alaihim. Hai Muhammad, ceritakan dan kisahkan tentang peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Idz qala liqaumihi, apa isi cerita yang ingin disampaikan? Ingat ketika Nabi Nuh itu berbicara kepada kaumnya. Ada dialog hebat antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Apa ayatnya? Ya qaumi,
wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kekonsistenan saya ini sudah sangat lama menyampaikan kebenaran kepadamu dan itu membuat berat di hatimu dan kamu menjadi bosan akibat itu, mendengar pengajian-pengajian yang selalu saya sampaikan yang berisi agar kamu semua menyembah Allah yang satu. Kalau itu yang membuat keberatan kamu pada saya, kata Nabi Nuh, sudah, fa'alallahi tawakkaltu. Kalau begitu saya hanya bersandar kepada Allah. Saya hanya berserah diri kepada Allah. Saya tidak akan cari pendukung siapapun. Backingan siapapun saya tidak butuh. Sebab yang menyuruh saya itu adalah Allah. Oleh karena itu, sandaran saya hanya kepada Allah. Lalu bagaimana sikap kalian semua kepada saya? Sudah, fa'ajmi'u amrakum. Buatlah kesepakatan antara tuan-tuan dengan segala kekuatan tuan-tuan yang ada untuk berhadapan dengan saya. Silakan kumpulkan Tuhan-Tuhan yang termasuk Tuhan yang kamu sembah itu pun bersama-samalah berhadapan dengan saya. Dalam melaksanakan tugas itu kamu tidak usah ragu. Jangan repot-repot. Sumakdu ilayya. Hadapkan itu semuanya kepada saya. Dan tidak usah kamu tunda-tunda lagi. Wala tunziru. Tak usah. Ini kaum muslimin disampaikan oleh Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sudah lama memberikan dakwah. Ingat kaum muslimin, Nabi Nuh menyampaikan dakwanya selama 950 tahun. Nabi terlama umurnya dan terpanjang pula masa berdakwahnya. Dan paling sedikit orang yang ikut dengan pengajiannya. Ini hebatnya. Kita buka cerita ini kembali kaum muslimin pada siang hari ini, bahwa kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah ternyata mendapat tantangan berat dari masyarakat yang ada ketika itu. Masyarakat banyak paling bisa menerima hal-hal yang tidak benar. Kalau yang bisa merusak diri dan akal itu agak cepat lakunya di tengah masyarakat. Beda dengan kebenaran kalau disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Ini dialami betul oleh Nabi Nuh. Lebih berat beban yang dihadapi oleh Nabi Nuh dahulu, hai Muhammad, dari beban yang kamu hadapi sekarang. Jadi dalam tafsir terbaca, Bapak-Bapak Ibu, ayat ini juga bermakna memberikan sebuah penawar, penyejuk kepada Nabi. Dalam istilah tafsir itu namanya tasliyah, untuk menghibur batin perasaan Nabi. Tidak usah terlalu hirau dengan perilaku umat kafir Quraisy yang kamu hadapi sekarang. Lebih berat lagi dari Nabi Nuh. Kaum muslimin, kata Nabi Nuh pula kepada masyarakat, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin.
Kalau kamu tetap tidak ikut dengan saya, toh saya tidak akan meminta imbalan dari tuan-tuan. Saya tidak bisa menerima apa-apa dari tuan. Tidak perlu saya diberi gaji. In ajriya illa Allah. Gaji saya sudah dijamin oleh yang menyuruh saya, yaitu Allah. Tidak usah khawatir. Itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umat. Tapi kata Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya tetap konsisten dan saya harus lakukan perintah ini, dan saya harus tercatat sebagai seorang muslim. Sekali lagi di mimbar ini kami sampaikan kaum muslimin, agama yang mula-mula dikembangkan oleh Nabi yang diutus Allah di muka bumi adalah agama Islam. Catat kaum muslimin, ini yang dikatakan an akuna minal muslimin. Yang penting saya tetap muslim, kata Nabi Nuh. Artinya apa? Semua yang menyampaikan kebenaran itu konsistenlah berada di kebenaran. Tidak usah ragu-ragu. Begini sebetulnya, kalau kebenaran yang mau disampaikan pengaruh fenomena masyarakat itu tidak menjadi penting. Disinilah kekonsistenan seorang yang menyampaikan kebenaran diperlukan di tengah-tengah kehidupan, apalagi kehidupan yang semakin modern ini, dunia semakin terbuka ini. Lalu apa jadinya nanti? Sebelumnya kaum muslimin, Nabi Nuh sudah menyampaikan, kalau kamu tidak ikut juga dengan kebenaran ini, saya khawatir nanti azab Allah akan datang. Kamu akan diazab. Ternyata kemudian dalam waktu cepat Allah membuat sebuah perubahan besar, di mana dihancurkan orang-orang yang tidak ikut dengan Nabi Nuh, dikaramkan di dalam banjir besar, dihancurkan dengan berbagai kekuatan Allah. Dari dulu kaum muslimin, senjata Allah itu tetap banjir, air, badai, gempa, tsunami dan sebagainya. Itu senjata Allah untuk melumpuhkan orang-orang yang tidak ikut juga dengan kebenaran. Di dalam surat Yunus ini diceritakan dua lagi nabi. Nabi Musa dengan Harun berhadapan dengan Firaun. Dan begitu juga Nabi Yunus yang sudah tidak tahan berhadapan dengan rakyatnya menyampaikan kebenaran. Akhirnya Nabi Nuh ditelan oleh ikan. Kaum muslimin, apa yang ingin kita kutip di sini? Di ayat ke-73 dinyatakan, fakazzabuhu, lalu umat Nabi Nuh tadi itu tidak mengakui agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Akibatnya apa? Wa najjaynahu wa man ma'ahu. Kami bebaskan Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari ancaman banjir besar. Karena sebelumnya Nabi Nuh disuruh membuat kapal, di mana pembuatan kapal ini pun di atas bukit, dan itu dicemeehkan oleh semua orang. Begitulah semua pembawa kebenaran mendapat tantangan berat dari masyarakatnya. Nabi Nuh bersama sahabatnya
bersama pengikutnya dibebaskan di dalam sebuah kapal, dan orang yang di dalam kapal inilah menjadi penduduk bumi berikutnya. Wa khalaifa wa ja'alnahum khalaifa. Kami jadikan Nuh bersama pengikutnya itu menjadi generasi penerus di muka bumi ini. Wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina. Kami buat karam orang yang tidak mengakui kebenaran kami itu. Coba pikirkan, apa akibat yang bisa diterima oleh orang yang sudah diberi peringatan tetapi tidak menerima kebenaran. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur rahimahumullah, Al-Quran ini sudah lama umurnya. Penjelasan ulama tentang cerita Nabi Nuh ini sudah sangat lama sekali dengan kita. Kita perlu membaca ini dan memahami ini. Generasi ke generasi, kaji ini harus kita buka kembali. Biar kita bangun rasa bertauhid, rasa patuh dan taat hanya kepada yang Maha Kuasa. Inilah inti ajaran Islam dari dahulu. Ajaran agama yang dikirim oleh Allah lewat Rasul adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Di mana persoalannya kok menjadi macam-macam jadinya di muka bumi ini? Karena apa? Karena ada manusia yang sangat terpengaruh oleh yang bukan dari Allah itu. Hal-hal yang datang selain dari Allah ternyata banyak mempengaruhi kehidupan kita ini. Kaum muslimin, mari kita konsisten bertahan dengan ajaran agama yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan kebajikan ini. Sekarang masjid kita ini sudah diberi nama baru, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita berharap kaum muslimin, Masjid Raya ini kemudian tidak hanya berganti nama, tapi mengadakan reformasi terhadap kegiatannya untuk pengembangan ajaran agama. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ulama kelahiran Minang, tetapi berkiprah di Mekah. Karena dia berhasil mengaji di Mekah, akhirnya dia kawin dengan orang Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Apa masalahnya di sini yang patut kita catat kaum muslimin? Kalau Pemda Gubernur merubah dan memperbaiki nama masjid kita ini, kita ingin mengusulkan perbaikan itu tidak hanya sekedar nama, tetapi program dan isi kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau perlu APBD siapkan untuk menyemarakkan kehidupan beragama sesudah ini di Masjid Raya yang kita cinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.